Lu bikin ngering ini sedap buat pesan buat bapak lu malah salah kan menangkapnya kan, malah merasa makin untung gua gituin dulu. Yang harus dibahas. Iya kan? Film lu jadi box office. Gara-gara orang pengen tahu kan, ini si Bene ini hubungannya dengan bapaknya tidak baik. Emang filmnya seperti apa sih? Jadi menurutmu box office-nya film ini Salah karena satunya- YouTube-mu? Salah satunya gara-gara orang pengen tahu. Salahnya Soleh Solihun itu narsis. Halo saudara-saudara, para noise, penonton Taulane TV dimanapun kamu berada. Saya Soleh Solihun, selamat datang di Noise Spesial Semua Salah Soleh. Di semua sama lagi. Di Semua Salah Soleh ini saya mau cari tahu dari orang-orang terdekat saya yang ya mungkin mereka selalu bilang kalau saya ini banyak salahnya. Nah, di sini kita cari tahu ya, apa benar semua valid salah saya? Atau jangan-jangan mereka aja yang nggak suka sama saya. Dan para noise bisa menikmati konten semua salah soleh di YouTube-nya Taulane TV dan tentu saja di aplikasi Noise. Jangan lupa diunduh dulu aplikasi Noise-nya ya. Bintang tamu kita kali ini ya sudah tahulah teman saya ini si Batak. Si Batak yang laris manis kemarin filmnya ya. Langsung terangkat derajatnya di sukunya ya. Udah tau lah, Benedion Raja Guguk. Ya, saya buat yang baru tahu Benedion, saya pertama kali melihat Benedion itu sekitar tahun berapa ya, 2010-an lah di Jogja. 2012. 2012 di acara stand up Jogja. Pokoknya ada open mic komunitas stand up Indo Jogja. Muncullah si Benedion ini. Dulu masih miskin, kotak banget mukanya, kumis tipis. Stand up rapi banget kan, udah kayak mau ke gereja tuh kan. Terus dia nggak lucu, cuma marah-marah, galak doang. Itu saya bilang ini orang nih galak doang, lucunya nggak ada. Saya waktu itu berpikir, nggak akan cerah karirnya. Jangan berharap berkarir di komedi, saya bilang. Ternyata malah, Dengan adanya acara ini aja menurutku nggak perlu lagi kan. Kan ini apa tadi semua salah Soleh. Terus Kang Soleh bertanya apakah sebenarnya Soleh salah apa enggak? Semua orang juga udah tahu, nggak usah kita buat perbincangan seakan-akan ini masih 50-50 gitu. Just. Di awal aja sudah Salahnya awal aja apa? sudah sangat jelas kesalahanmu kan. Apa? Mengenalkan Benedion kau bilang tadi Batak miskin, rasis. Bukan rasis, itu ekonomis. Kalau masalah ekonomi hanya kau bilang aja si Beni miskin. Tidak perlu ada Batak miskinnya di situ. Soalnya kan ada Rasis. Hotman Paris Batak kaya, Ben. Ya Ya. kan ada kan. Batak kaya banyak. Nah, lu tuh dulu Batak miskin waktu di Jadi Jogja. menurutmu Batak miskin tidak banyak? Ada, banyak. Cuma kan sekarang lu tokoh Batak, Ben. Kan gua mau cerita, dulu lu Batak miskin, sekarang lu Batak hampir kaya. Ya, Ya, belum. hampir. Ya. Minimal kan dapat mertua kaya. Kan ini ke bawah-bawah kaya, Ben. Bahaya sekali obrolan ini. Loh, kok bahaya? Bener nggak mertua lu kaya? Betul. Ya kan? Betul memang. Calon mertua lu kan kaya. Tapi apakah info yang Anda berikan saat ini itu membantu saya? Membantu dong. Membantu apa? Membantu menjual mimpi kepada orang-orang miskin di luar sana. Ada banyak cara untuk memperbaiki nasib kalau kamu miskin. Antara kamu kerja keras atau kamu cari pasangan yang kaya. Iya, itu membantu untuk orang-orang miskin di sana. Iya. Tapi kan orang-orang miskin di sana bukan temanmu. Yang temanmu adalah aku. Apakah informasi itu membantu aku saat ini? Ya, calon mertua lu juga udah tahu, Ben. Iya. Mantu gua emang terbantu sama gua ekonominya. Iya kan? Ya lumayan. Lumayan kan? Minimal lu kan nggak perlu nyicil rumah. Gua dulu Ya nyicil Tuhan. rumah, Ben. Gua dulu nyicil rumah berapa tahun. Lu kan enggak. Lu tinggal renovasi, Ben. Ini
Kenapa harus dibahas di konten ini sehingga tidak membantuku dalam membranding diri. Loh, justru membantu Ben, memberi ini ya gua harapan gua bilang tadi. Bisa Oke, loh, bisa. nggak usah dibahas, lanjutkan. Tidak menolong. Tapi gua pernah punya salah apa Ben sama lu Ben? Aduh, banyak, Kang. Kok banyak? Ada nggak orang yang Kang Soleh tanya, dia bilang, gue punya salah apa sama lu? Ada bilangnya nggak ada. Ada. Siapa? Di brokoli kemana bilang nggak ada Nggak sih ada. kayaknya. Iya. Oh, sungkanan orangnya. Enggak, dia tulus. Banyak, Kang. Kesalahanmu yang paling kuingat Apa? adalah Apa? kau tuh kan nggak suka memaksakan sesuatu ke orang lain. Kalau kau dipaksa orang lain melakukan sesuatu, betul? Iya, iya. Betul? Iya. Betul kan? Iya. Kalau kayak ada orang ngasih sesuatu, ngasih ide, Soleh lakukan ini, kalau lu nggak suka, lu nggak mau gitu kan. Iya. Nah, Kang Soleh suatu saat menyuruh semua di Hahakor menari, ngedance. Itu kan gue bukan menyuruh. Gue memberi ide. Bagaimana kalau semua menari? Terus disambut. Yang terjadi adalah Soleh Solihun membuat special show kedua ya. Iya, kedua. Judulnya adalah Dibilang enak ya memang enak. Dibilang enak yang memang enak. Ada Hahakor waktu itu ada 6 talent apa 5? Iya, Bene, Ernest, Ari, Ge Pamungkas, Ardit, Aci. Iya. Baru 6 ya? Baru 6. 7 sama gua. Nah, terus disuruhlah kami ini ngedance di awal show-nya dia. Sebelum saya stand up. Sebelum saya stand up disuruh ngedance. Terus tidak ada di dalam konteks pertemuan itu ditanya, mau ngedance nggak? Di Pak Andika, manajer kami bilang, kata Soleh kalian harus ngedance. Loh, gua nggak bilang gitu loh. Gua cuma bilang, Dip, gimana kalau di awal anak-anak ngedance? Terus si Dipa, oh oke. Nah, apakah Soleh Solihun tidak memikirkan, kayaknya teman saya ini tidak ada yang bisa ngedance. Gua berbaik sangka bahwa kalian memang mau membantu gua. Iya mau. Harusnya gini, kalau aku punya temen ya, Iya. aku mempelajari temanku. Apa kelebihan temanku ini ya yang bisa kusampilkan sehingga ketika dia tampil itu membanggakan untuk dirinya. Loh, gua memang tidak mau membuat kalian bangga. Kan semua orang tahu aku itu kaku, Kang. Tidak bisa lentur gitu. Ya khas Batak lah. Batak aja kesenian tariannya kan cuma gini-gini. Iya kan? Tidak ada yang begini-begini gitu kan. Tidak ada yang lentur. Kenapa ada Soleh Solihun berpikir Bene disuruh ngedance adalah sebuah penghargaan untuk Bene gitu. Ya justru kan biar explore. Kan gua ini hanya memberi ide. Gimana kalau anak-anak ngedance? Kan gua memikirkan konsep yang semua 6 talent tampil dalam satu sesi tapi langsung semua. Kalau stand up kan kelamaan. Iya. Gua berpikir out of the box, Ben. Ini acara stand up, ya kalau disuruh stand up doang mah biasa. Kita tampilkan komika hahaha ngedance. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa? Kang Soleh memperhatikan nggak waktu kami ngedance itu? Iya, Tahu, menonton. tahu. Ada satu dari 5 apa 6 orang yang ngedance itu, ada satu yang sangat ditertawakan saat itu. Karena yang lain gerak kemana, dia gerak kemana. Yang lain tersenyum bahagia, dia pucat. Apakah Soleh Solihun ketika melihat kejadian itu ada rasa bersalah? Gua waktu itu berpikir ini akan jadi pengalaman yang emosional buat dia. Pucat loh aku, Kang. Yang lain senyum-senyum, ketawa gembira. Penonton semua ngeliatin aku ketawa. Kok dia gerakannya nggak nyambung ya? Udah gitu niat dirilis ya. Untung nggak dirilis. Belum gua edit. Jangan kasih opsi. Seakan-akan opsi itu masih ada dong. Tenang, Ben. Kan gua karma kemarin. Karmanya apa? Diprediksi emang gua mau ngedance. Oh iya, disuruh ngedance ya? Ya kan tidak ada pilihan. Oh yang apa? Di manggung Soundrenalin itu, emang lu pikir gue bahagia? Ya bahagia, tapi kan tidak menerima. Terima kasih Taulani, Andre Taulani yang memutuskan. Ya si Kiki Ucup Pop. Terima kasih Ucup Pop sudah memberikan karma. Nggak enak kan?
Apakah ada rasa mengeksplor diri di sana? Ada. Kalau gua kan sudah bijak, Ben. Gua ya udahlah, kan namanya demokrasi, suara terbanyak yang menang. Jadi meskipun gua memang kurang sepakat dengan dance karena gua nggak bisa jadi, tapi kan demokrasi, Ben. Ya. Jadi kalau ada seseorang yang berharap Kang Soleh untuk ngedance, apakah akan mau? Enggak. Udah kemarin aja lah. Katanya Diprediksi. Kan udah explore. Ya explore mah sekali-sekali aja, jangan setiap bulan eksplorasi lah. Menyedihkan sih kejadian itu. Tapi kan jadi pengalaman batin nggak yang berharga buat lu? Ya trauma, nggak berharga. Trauma aja. Jadi ada banyak sekali kan teman-teman Soleh Solihun yang juga adalah orang-orang di dunia film. Ya. Iya kan? Dan saat itu menonton. Jadi banyak sekali pertemuanku dengan orang-orang film. Ketika pertama kali bertemu, dia selalu bertanya, apa sih yang terjadi dengan hari di Soleh Solihun itu? Kenapa kau melakukan itu, katanya. Tuh kan, tapi jadi momen yang icebreaker. Nah, berharga nggak? Coba kalau gua nggak nyuruh anak-anak ngedance waktu itu. Pasti pas ketemu, ada orang film baru ketemu Benedion cuma, oh Bene ya, gitu. Tidak ada yang membuat mereka cair, Ben. Iya, coba misalnya waktu itu tuh Kang Soleh mempelajari, Bene ini keunggulannya apa misalnya? Oh, keunggulannya menyanyi. Nggak ada, Ben. Ya, Nggak bisa. misalnya, terus disuruhlah menyanyi. Jadi ketika saat ketemu, Bene yang di Soleh Solihun nyanyi, wah keren sekali. Itu kan kita, Soleh Solihun. Gua memikirkan konsep yang komunal dan bisa dikerjakan sekaligus, Ben. Menari adalah jawaban, Ben. Apalagi salah gua. Itu kan terbukti bukan salah gua. Tidak ya, tidak salah. Gua tuh justru memberikan pengalaman sekali seumur hidup buat lu, Ben. Kalau bukan gua, kapan lagi lu ngedance bareng teman-teman hahaha? Tidak pengen sih sama sekali. Mungkin di lubuk hati lu tidak pengen, tapi diri lu perlu pengalaman itu, Ben. Tidak menarik. Apalagi yang salah. Itu terbukti tidak salah ya. Gua ketika ngajak bukan salah ya, pemirsa ya, Paranoid bukan salah gua itu. Itu justru gua memberikan hadiah buat Ben. Apalagi, halo. Ayo. Banyak. Apa? Di Soleh Solihun interview. Apa? Soleh Solihun sudah kubilang nih. Apa? Sebelum interview, ya kita bahas film aja lah Kang, gak usah bahas hubunganku dengan ayahku, karena hubunganku dengan ayahku ya baik-baik aja, tidak ada masalah gitu. Terus? Sepanjang 1,5 jam selalu membahas tentang Bene dan ayahnya. Apa sih, kenapa sih kau tidak akrab dengan ayahmu gitu? Sampai isi komen semuanya, parah sekali si Bene ini tidak menghargai ayahnya gitu. Itu semua isi komen, kok jadi aku anak yang buruk ya gitu. Loh, tapi kan itu ada hubungannya dengan film. Film lu bercerita tentang hubungan ayah dan anak. Ya. Seorang penulis dan sutradara perlu digali. Seperti apa psikologisnya hubungan dia dengan ayahnya ketika membuat film seperti ini. Iya. Ada alasannya, Ben. Iya, tapi framingnya Kang. Framingnya setiap bertanya. Enggak framing. Itu hanya pikiran buruk lu. Bapak lu nonton itu enggak? Ya nggak tahu lah, ngapain nanya. Ya Ngapain memang nanya? berarti hubungan lu tidak baik kan dengan bapak Bukan, lu. memang memframing. Emang ada anak sama bapak yang selalu setiap ketemu, Papa nonton apa aja hari ini? Mana ada Ya hubungan enggak, siapa tahu kan. anak yang begitu. Papa lihat kamu wawancara kemarin. Tidak ada obrolan begitu. Siapa tahu dia ada terus dia berpikir bapak lu kan, iya aku terlalu keras sama anakku. Soalnya kan lu bilang lu bikin ngeri-ngeri sedap buat pesan buat bapak lu malah salah kan menangkapnya kan, malah merasa makin untung gua gituin dulu. Yang nggak usah dibahas. Iya kan? Nggak usah ke arah sana. Makanya di wawancara gua kan lu lebih lugas berceritanya. Apa yang sebenarnya lu resahkan? Iya, tapi kan sebelum interview sudah kubilang, sudah dititipkan pesan. Mending kita bahas
apa filmnya, perjalanan apa. Gua tuh nanya cuma sedikit, Ben, soal hubungan dengan bapak lu. Sedikit lu, apa? Lu merasa itu terlalu banyak karena lu tidak nyaman. Sedikit itu apa, karena lu tidak nyaman. Itu 1 jam 45 menit isinya tentang apa hubungan, kenapa bapakmu apa gitu kan. Padahal sebelum direkam sudah suku bilang, jangan Kang, mending ini soal filmnya aja kita obrolin gitu. Tapi film lu jadi box office. Gara-gara orang pengen tahu kan. Ini si Bene ini hubungannya dengan bapaknya tidak baik. Emang filmnya seperti apa sih? Jadi menurutmu box office-nya film ini Salah karena satunya- YouTube-mu? Salah satunya gara-gara orang pengen tahu. Salahnya Soleh Solihun itu narsis. Bukan narsis. Gua ya berbaik sangka, Ben. Terhadap diri sendiri. Iya. Terhadap teman, terhadap orang lain. Loh, gue juga berbaik sangka. Gue berbaik sangka sama lu bahwa lu mau sebenarnya ingin membicarakan topik itu. Tapi lu tuh tidak ada momennya. Makanya, Ben, ketika ada momennya, gue hadir untuk lu, Ben. Ngeri sekali. Banyak Kang yang kayak gitu, yang kayak sebelum interview atau apa bilang jangan bahas ini. Justru, berarti akan saya bahas. Kayaknya itu terjadi selalu ke dirimu gitu. Enggak kok, rata-rata semua yang gue wawancara ikhlas menceritakan kok. Lu juga kan pada saat itu terjadi ikhlas-ikhlas aja. Pas udahan baru nyesel kan? Ya, tidak terbukti ya, itu bukan salah saya ya. Aduh. Karena kan masih ada hubungannya dengan film. Masa tidak kita bahas? Ya, Kan biar orang boleh. lebih tahu backstory seorang penulis dan sutradara ketika membuat karya. Itu yang jarang dilakukan oleh media-media sekarang. Membahas secara mendalam apa yang membuat seorang seniman membuat karya seperti itu. Itu yang ingin gue lakukan, Ben. Tapi kan banyak juga orang-orang yang tidak mau dibahas di situnya. Ya enggak? Ya lu jangan jadi orang-orang itulah, Ben. Selalu aja saya salah di sini. Apalagi? Ada lagi nggak? Kesalahan Soleh Solihun. Tidak sadar diri. Apa? Begini Kang, untuk melakukan sesuatu pekerjaan itu harus ada basic skill-nya. Iya. Iya kan? Iya. Iya. Segala yang Soleh Solihun lakukan, basic skill-nya hanya mulut. Tidak baik. Misalnya jadi komentator tenis. Iya. Iya kan? Iya. Tidak semua orang bisa jadi komentator tenis. Harus dia punya basic skill soal tenis. Iya. Gimana caranya orang tidak tahu berhitung tenis, tidak tahu konsep gamenya, berapa set, berapa poin, dan segala macam, bisa menjadi komentator pertandingan tenis. Itu orang berarti tidak sadar diri. Kenapa dia terima Oke. job itu? Itu tuduhan lu. Ya. Pembelaan gua gini. Judulnya apa gua? Tiba-tiba komentator. Yang namanya tiba-tiba, mendadak, instan, tanpa persiapan. Kang Soleh tahu nggak kenapa namanya jadi tiba-tiba komentator? Memang acaranya seperti itu. Enggak, karena yang jadi komentator Soleh Solihun. Ya berarti benar kan? Ya itu cuma Tiba-tiba. itu cuma diambil supaya Soleh Solihun bisa jadi komentator saat itu. Sah. Harusnya ada Apa salahnya? Harusnya ada kesadaran dari Soleh Solihun ketika ditelepon, Soleh mau nggak jadi Begini. komentator tenis? Dengerin Kan dulu, tidak Ben. mau lah, saya tidak mengerti tenis. Eh. Nanti bagaimana saya mengomentarinya orang saya tidak dengerin. mengerti tenis? Dengerin dulu. Harusnya itu dulu proses berpikir ya, jangan kayak wah, saya bisa mengatain sesuka saya. Kalau orang protes tidak mengerti, ya saya tidak mengerti memang. Begini. Komentator memberi komentar. Yang gua kerjakan apa? Memberi komentar. Gua bukan guru olahraga yang sedang memberi pelajaran olahraga tentang pelajaran tenis. Kalau gua diminta, Soleh Solihun tolong ngajar olahraga di SMA ini, ngajari kami tentang tenis. Terus gua ngajarin, tenis ngitungnya gimana? Itu gua salah. Kalau gua komentator, memberi komen. Apakah pertanyaan itu bagian dari komentar? Bagian dari komentar. Apakah misalnya Soleh Solihun suka musik dulu jadi jurnalis musik? Iya. Iya kan? Memberikan kritik dan saran tentang musik. Iya Iya. kan? Soleh Solihun pernah bilang juga, kalau ada jurnalis musik mengomentarin sebuah album atau lagu musisi yang dia bilang jelek, tidak penuh ini, sebenarnya jurnalis itu hanya pengen supaya dilihat keren. Iya.
Karena Dulu. mindsetnya tuh semua pengen keren aja, bisa Iya. ngata-ngatain sesuka hati. Dan Kalau awal. Soleh Solihun juga pernah ada di fase itu. Penulis muda Iya kan, biasanya pernah ada seperti di fase Iya, itu. penulis Iya. pemula biasanya Iya. begitu. Nah, Iya. sekarang kalau Soleh Solihun disuruh komentarin tenis, tapi Iya. tidak tahu sama sekali soal tenis. Tidak pengen sekali mempelajari tenis dulu. Tidak ada niat untuk sebelum mau komentator, aku nonton pertandingan tenis dulu. Aku bertanya deh ke orang-orang, ini sebenarnya tenis ini gimana sih sistemnya, perhitungannya? Ya tidak perlu. Kenapa Kan tidak perlu? gua udah tahu ada Yayu Basuki di sana. Langsung aja gua tanya sama ahlinya. Dia kan petenis internasional. Iya. Disitulah momen yang tepat untuk bertanya tentang tenis. Nah, saat tiba-tiba komentator ini terjadi, iya. sudah. Ini gimana ya maksudnya? Yayu Basuki menjelaskan, Iya. ya kan? Terus Soleh Solihun bilang, aduh saya tetap tidak ngerti. Ya wajar dong. Ya, Ada orang-orang yang memang tetap tidak itu mengerti. Soleh Solihun sadar nggak kalau di situ terlihat goblok? Ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Justru gua menjadi orang yang jujur. Gua tidak ingin terlihat pintar padahal tidak ngerti. Gua mendingan terlihat goblok daripada gua pura-pura pintar padahal aslinya goblok. Iya, tapi Soleh Solihun saat kejadian itu, pertandingan sudah berjalan, sudah Iya. 1 jam lebih, sudah mau selesai. Komentar masih, saya tetap tidak mengerti. Apakah tidak berpikir bahwa orang lain juga tidak mengerti kenapa Soleh Solihun begini? Tapi kan ada juga warga yang benar memang udah lama tidak ngerti juga. Gua mewakili suara warga, Ben. Gua tuh gambaran orang awam, Ben. Gua tuh representasi warga. Bayangkan Soleh Solihun, Iya, Anda stand up. iya, Sudah, Anda stand up 1 Ya. jam. iya. Menit 55, ada beberapa penonton yang bilang, saya tetap tidak mengerti kenapa ini harus lucu. Ya tidak apa-apa. Tidak semua Kok orang tidak mengerti. apa-apa sih? Ya tidak apa-apa dong. Kenapa harus dipaksakan? Ya tidak semua orang harus mengerti, Ben. Ya tapi Soleh Solihun di situ tampil yang membuat orang banyak menonton. Bagaimana orang bisa menikmati pertandingan, menikmati komentator? Kalau komentatornya sendiri bilang, tetap saya tidak mengerti. Ya itu urusan mereka, bukan urusan gua. Kan kalau mereka tidak suka dengan komentar gua tinggal di mute. Lihat aja pertandingannya. Selalu ada fitur mute, Ben. Tapi Kenapa kalau mereka mau gini. mendengar komentar Yayu Basuki, tapi tidak ingin mendengar komentar Soleh Solihun. Tapi selama Yayu Basuki komentar, Soleh Solihun selalu, saya tetap tidak mengerti. Kan terganggu, tidak bisa di-mute. Ya justru kan gua memberikan kesempatan warga untuk berdoa. Oh semoga Soleh mengerti. Bagus dong, mendoakan orang baik tuh. Soleh Solihun merasa Soleh Solihun orang baik. Mendoakan orang sesuatu yang baik gitu. Gue baik loh. Gue mengajukan pertanyaan yang warga ingin ajukan, Ben. Membantu, Ben. Tapi Soleh Solihun tahu tidak di sosmed saat itu banyak sekali yang kesal. Iya. Terus apa rasanya membaca komentar itu? Tidak apa-apa. Kan manusia tidak semuanya mungkin disukai orang lain. Justru, Ben. Biar lebih dinamis aja hidup, Ben. Tapi pernah nggak Kang Soleh memikirkan perasaan atau orang lain sebelum berbicara gitu? Jadi kayaknya, maksudnya kalau manusia ya Kang pada umumnya yang punya simpati, rasa memiliki teman, menjaga perhubungan gitu. Setiap mau komentar tuh kadang-kadang berpikir, kan ada quote yang bilang kan, kalau kalimatmu berguna, keluarkan. Kalau kalimatmu tidak berguna tapi menyakiti, jangan keluarkan. Kalau gua prinsipnya gini, kalau kalimat lu benar tapi menyakiti, tidak apa-apa. Selama benar. Jadi tidak ada. Nah, masalah ini lagi Kang. Apa? Benar atau salah ini itu tidak sesuatu yang baku. Menurut Soleh Solihun benar, belum tentu menurut yang mendengar benar. Ya nggak apa-apa, kan biar jadi diskusi. Ada mulu jawabannya. Oke, ini kata produser suruh nanya nih, apa yang nggak akan ditiru dari gua? Ya banyak, tidak memikirkan perasaan orang lain itu. Terus terimalah pekerjaan, terimalah sesuatu
kesempatan yang menurutmu kau mampu melakukannya. Gue mampu kok. Mampu kok. Gue merasa mampu. Tapi kan ada yang bilang, ambillah kesempatan selagi datang. Iya, tapi ada yang bilang, kesempatan datang, kadang-kadang orangnya nggak siap. Jadi ketika kesempatan yang orangnya nggak siap, akhirnya dicoba, gagal, jadi kesempatan nggak datang Ya lagi. tidak apa-apa, biarlah belajar dari pengalaman. Daripada kesempatan datang tidak diambil, kita tidak akan pernah tahu apakah kita siap atau tidak. Tapi orang pernah ngomongin hal baik kan, Ben, tentang gue, Ben, sekeliling. Atau hanya hal-hal tidak baik, Ben? Nggak ada sih, jarang sih. Kalau aku ketemu orang misalnya, terus kita entah apa yang terjadi membahas tentang Soleh Solihun, pasti Soleh Solihun yang mulutnya berbisa itu tuh yang mulutnya nggak punya norma itu ya gitu. Bahkan adikku sendiri, Kang, adik kandungku. Apa? Adik kandungku yang perempuan, kan dia suka nonton dulu konten kita, suka nggak suka. Iya. Terus dia bilang, tiba-tiba dia lagi nonton suka nggak suka, kami lagi makan bersama di meja makan, terus dia pause suka nggak suka, terus dia tanya, Bang, kenapa sih kalian masih mau berteman sama orang seperti ini? Mulutnya sangat mengerikan ya katanya. Kayaknya kalau ada orang begini di sekitarku akan kujauhi sih. Itulah, lu tinggal bilang sama dia, Ben, aku tidak seperti orang-orang. Aku berteman dengan orang yang bahkan memberiku cobaan. Aduh. Menurut gua, orang-orang yang menganggap mulut gua berbisa itu lemah aja. Masalahnya yang menganggap mulutmu berbisa, Kang, lebih banyak. Ya berarti banyak orang lemah. Brengsek lagi. Apa lagi? Apa baiknya coba ya? Baiknya apa? Baiknya gua apa? Baiknya gua apa? Baik ya Soleh Solihun. Ini aja sih yang dulu pertama kali kupikir ketika melihat Soleh Solihun dengan dandanannya, sepatu Doc Mart, pakai jaket gitu kan, terus ngomongannya kalau stand up brengsek ya kan. Tidak memikirkan perasaan orang lain. Ini orang adalah pemabuk. Orang adalah pemain perempuan. Ini orang akan masuk neraka gitu. Ini orang akan dibakar dengan sangat tersiksa nanti. Itu tuh prediksiku gitu. Ternyata setelah kenal, kenapa dia sholat mulu ya? Walaupun nanti tetap ke neraka sih. Cuman nggak lama jadinya kan. Bentar doang di nerakanya. Karena pahalanya banyak. Yang paling ini lagi Kang bikin aku kagum. Kang Soleh kan katanya pernah syuting film saat bulan puasa. Terus ada adegan makan. Aktor dan stand up comedian kebanyakan yang ku kenal itu akan batal puasanya. Ketika dia di bulan puasa disuruh acting makan, dia tidak lagi peduli sama syariat Islam. Dia akan makan lanjut. Kenapa Soleh Solihun tetap kuat ya? Tetap begitu dikunyah, begitu cut dilepein. Emang lu pernah makan makanan dari art? Nggak ada yang enak, Ben. Makanan dari anak-anak art tuh nggak ada yang enak. Jadi alasannya bukan iman. Alasannya sebenarnya soal enak tidak enak, bukan keteguhan akan iman. Keteguhan lah. Lah tadi katanya art. Iya, plus nggak akan bikin gua ngiler juga ketika gua ngunyah. Lah, lu kayak belum pernah ngelihat bagus di gambar doang. Dari anak-anak art kan emang ada yang enak beneran nggak? Ya hanya itulah baiknya Soleh. Namanya itu tuh kelihatan adalah sedikit solehnya itu. Tapi dia hanya baik terhadap vertikal. Hubungannya dengan Tuhan. Hubungannya dengan manusia dia tidak baik sama sekali. Apa jadi hablu minannas ya? Iya. Yang dipikirkan. Hablu minallah yang dipikirkan. Yang di atas, hablum minallah tuh hubungan dengan Allah. Hablu minannasnya nggak dipikirkan sama sekali. Bener? Dipikirkan. Manusia sekitar belum siap aja dengan gua. Butuh waktu. Justru gua memberikan pengalaman batin. Ya, para penonton Taulani TV, nanti kita bakal ngobrol lagi sama Benedion. Buat yang di Taulani TV pengen tahu
Kelanjutannya, apakah Bene di akhir acara akan pasrah menghadapi saya dan menerima bahwa saya sebenarnya tidak salah, hanya dia aja yang lemah? Langsung dengerin full kontennya di aplikasi Noise ya. Jangan lupa unduh aplikasi Noise. Gimana? Mau dengerin selengkapnya? Langsung aja dengerin di aplikasi Noise. Kalau belum punya, download sekarang di App Store dan Play Store. Ayo.